Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang perhatikan gambar di atas ya nak. Yang pertama gambar lagi melihat teman yang sakit. Yang kedua lagi meneliti kupu-kupu. Nah yang ketiga membantu teman. Pertanyaannya yang dapat kita ambil dari gambar di atas, yang pertama, apa yang mereka lakukan? Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sekarang perhatikan buku Bupena 4B halaman 73. Nama tokoh, peninggalan kerajaan, sikap kepahlawanan. Yang pertama Raja Mulawarman, yang kedua Raja Kartanegara, yang ketiga Raja Bala Putradewa, yang keempat Sultan Iskandar Muda, dan yang kelima Raden Patah. Ayo kita membaca. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Sekarang kita amati yang pertama Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kemudian Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Prasasti Ciaretewon, peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Bogor. Selanjutnya Mahapati Gajah Muda dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, dan Sultan Hasanuddin Hayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talu Makassar. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahayanya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas, bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya. Pembelajaran 2. Kita sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apakah Raja Purnawarman dapat disebut pahlawan? Ya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Nah, sekarang kita perhatikan perjuangan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan. Pada musim kemarau, Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, dari perjuangannya, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, sesuai dengan yang saya jelaskan bahwa sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat adalah 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi serta bijak menyelesaikan masalah. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng.
Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ada beberapa contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengalaman sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi, rendah maupun tinggi. Nah, nada ini ditulis dalam notasi balok. Notasi balok itu tiap nadanya disimbolkan dengan bulatan hitam seperti yang ada di buku. Simbol tersebut terdapat di atas garis-garis yang bernama para nada. Pembelajaran 3 menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, hal yang perlu kita perhatikan adalah 1. Membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Nah, selanjutnya 2. Informasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan. Ingat, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks. Selanjutnya, penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Nah, adapun contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap semoga Ananda bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.